Desi Putri Egina dari Pendidikan Ekonomi 2018 kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan, saya mengambil salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela. Beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, dari kalimat ini hendaknya bisa memotivasi kita semua untuk terus semangat mau terus belajar dan menuntut ilmu dan tidak kenal lelah agar suatu saat kelak kita menjadi orang-orang yang bisa mengubah dunia tersebut. Baiklah, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta mampu mengetahui instrumen kebijakan moneter dan fiskal dengan mengembangkan sikap kemandirian, jujur, penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, instrumen dan peranan kebijakan moneter di Indonesia. Yang ketiga, pengertian dari kebijakan fiskal. Dan yang keempat, instrumen dan peranan kebijakan fiskal di Indonesia. Apa sih kebijakan moneter itu? Menurut M. Narsir, kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Variabel moneter yang dimaksud dalam hal ini yaitu uang beredar, suku bunga kredit, dan nilai tukar, yang semata-mata untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan dan secara langsung dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga guna untuk dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, dari pengertian dua ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral atau Bank Indonesia, guna mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat guna dan mencapai kestabilan rupiah. Apa saja instrumen dari kebijakan moneter? Maka ada 4 instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, politik diskonto atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Dan yang terakhir ada credit selective. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu salah satu bentuk instrumen yang mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pembelian atau penjualan surat-surat berharga pemerintah yang berupa surat sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Nah, jadi dari instrumen politik pasar terbuka ini atau operasi pasar terbuka ini, salah satu cara yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di negara kita yaitu dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu contohnya seperti surat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Selanjutnya yang kedua yaitu politik diskonto atau discount rate. Nah, dalam instrumen ini fungsinya yaitu mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank-bank umum. Nah, jadi salah satu kebijakan dari discount rate ini atau politik diskonto ini yaitu ketika nilai rupiah di negara kita tidak stabil, pemerintah dapat mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga di bank umum, sehingga dengan naiknya suku bunga di bank umum akan menarik perhatian masyarakat untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank umum, sehingga dengan masyarakat menyimpan uangnya di bank umum, jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa dikontrol dan nilai rupiah bisa dikendalikan. 3. Instrumen dari kebijakan moneter yaitu rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Dalam hal ini, Bank Sentral memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Nah, maksudnya yaitu
setiap bank-bank umum yang ada di negara kita tentu menyimpan cadangan wajib di bank sentral. Nah, ketika keadaan nilai rupiah di negara kita tidak stabil, pemerintah dalam hal ini bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan rasio cadangan wajib pada bank-bank umum, sehingga bank-bank umum akan menaikkan rasionya untuk menyimpan uangnya di bank sentral. Nah, dengan rasio cadangan wajib ditingkatkan, tentu uang yang ada di bank-bank umum akan berkurang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari bank umumnya itu tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, dengan uang yang tersedia di bank umum semakin tipis karena sudah disimpan ke bank sentral, tentu uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang karena sudah dialihkan atau disimpan di bank sentral. Akhir yaitu kredit selektif. Nah, kredit selektif ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan memperketat pemberian kredit. Maksudnya yaitu dengan pemberian kredit yang selektif atau yang ketat, maka tidak sembarang orang dapat menerima kredit tersebut, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikontrol oleh pemerintah. Nah, adapun peran dari kebijakan moneter, saya tuliskan beberapa. Yang pertama, menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, dan peranan kebijakan moneter, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih kebijakan fiskal itu. Nah, menurut Haryadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, di mana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi dari kedua pendapat tokoh ini dapat saya simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah guna mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengontrol penerimaan dan pengeluaran negara atau pemasukan dan belanja negara. Si instrumen kebijakan fiskal itu, nah di sini ada 3 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran berimbang. Yang kedua, anggaran surplus. Dan yang ketiga, anggaran defisit. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, anggaran berimbang. Anggaran berimbang adalah pemerintah menggunakan anggaran berimbang untuk menyimbangkan pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi, dalam suatu negara tersebut, jumlah penerimaan dan jumlah pengeluarannya itu sama, tidak defisit maupun tidak surplus. Kemudian yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Nah, kebijakan anggaran defisit ini pemerintah menggunakan anggaran defisit dikarenakan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Nah, jadi dalam kondisi suatu negara yang pengeluarannya lebih tinggi dibandingkan pemasukannya, tentu anggaran yang digunakannya itu anggaran defisit. Salah satunya itu negara kita, Indonesia. Nah, negara-negara berkembang cenderung menggunakan anggaran defisit karena mereka belum memiliki pemasukan atau modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, di mana pengeluaran mereka biasanya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan pemasukan yang mereka terima. Dan yang terakhir yaitu anggaran surplus. Anggaran surplus adalah suatu kondisi di mana pemerintah menggunakan anggaran ini karena pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Nah, jadi dalam anggaran surplus ini biasanya digunakan di negara-negara maju, di mana dalam negara maju itu cenderung pemasukan negara mereka lebih tinggi dibandingkan dengan belanja atau pengeluaran mereka, sehingga jumlah uang atau jumlah dana yang tidak terpakai itu mereka gunakan untuk
meminjamkan uang ke negara-negara berkembang seperti negara kita yang kekurangan modal dan membutuhkan pinjaman tersebut. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir peranan kebijakan fiskal di Indonesia, saya mencatat 5 poin penting peranan kebijakan fiskal di negara kita. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan produk domestik bruto. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Jadi sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Saya simpulkan bahwa kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berguna untuk mengontrol atau mengendalikan jumlah nilai uang atau nilai rupiah yang beredar di masyarakat. Ada 4 instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, politik pasar terbuka, politik diskonto, rasio cadangan wajib, dan kredit selektif. Sedangkan kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam hal untuk mengontrol jumlah penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Ada 3 instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran berimbang, anggaran defisit, dan anggaran surplus. Sedangkan kedua kebijakan ini memiliki peranan yang sama pentingnya di negara kita, yaitu guna mengontrol atau mengendalikan stabilitas perekonomian, guna meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan negara, yang dimana akhirnya nanti nilai rupiah atau nilai mata uang kita stabil dan jumlah pendapatan negara kita lebih tinggi dibandingkan pengeluaran negara kita. Baiklah, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri.